pertanyaan nomor 2. Terima kasih terhadap yang sudah bertanya. Bagaimana menyelami filosofinya dan mengamalkan adabnya seseorang yang mendoakan 40 orang mukmin sebelum berdoa untuk dirinya? Pertama, filosofinya itu adalah sependek yang saya pahami, agar kita mentuluskan, membuat diri kita belajar untuk tidak punya su'niyah pada orang lain, untuk selalu menjaga akhlak yang baik pada orang lain. Dengan mendoakan mereka itu, kita sebetulnya membersihkan hati kita dari apapun prasangka yang kita miliki terhadap mereka. Kita bersihkan karena kita doakan. Jadi mendoakan orang lain itu melatih kita untuk membersihkan prasangka apapun yang kita miliki. Rasa kita punya hasud, iri, dengki pada orang, doakan dia. Itu untuk membersihkan. Misalnya nih saudara, saya misalnya nih, mudah-mudahan tidak sunnya nih, Pak Rizky sudah hadir dengan potongan rambut yang baru gitu. Nah contohnya itu Kembali dari nol saja. misalnya begini, baju Pak Rizky baru lagi. Nah misal nih. Padahal ini sudah ada di klip sebelumnya. Iya. Maksud saya, atau misalnya apalagi peci Pak Rizky baru lagi. Nah kita itu pada apapun, nanti saya bawa sesuatu, misalnya cincin saya ganti lagi, ternyata orang lihat itu cincinnya baru lagi. Nah itu harus Dibersihkan. dikuras. Cara mengurasnya adalah dengan mendoakan mereka. Pertama. Yang kedua, mendoakan orang lain juga itu mengajarkan kepada kita kepedulian pada mereka, bahwa kita mengetahui apa yang sedang mereka hadapi, mengetahui permasalahan hidup mereka. Yang kita doakan itu bukan hanya menyebut nama, kita papai kalau bahasa Sunda, kita sisir dari misalnya ini para kepala sekolah kami misalnya begitu ya, atau ini guru-guru ini keluarga, itu berdasarkan ingatan yang dekat dengan kita. Justru mendoakan orang lain itu mengajarkan kepada kita adabnya itu untuk mengetahui permasalahan mereka, supaya kita dekat dengan mereka, tahu permasalahan mereka, berusaha membantu mereka. Dan kemudian kita antarkan dengan doa-doa kita untuk kita tahu setiap orang itu apa yang dihadapi. Baginda Nabi SAW sangat mengetahui apa yang dihadapi oleh setiap sahabat. Nah kita itu seperti itu. Misalnya kita tahu ini ada seorang sahabat yang sedang berjuang untuk ini, itu doa bisa fil ghaib, tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Kita tahu ada yang sedang berharap ini, kita tahu ada yang sedang berusaha menyelesaikan cicilan, kita tahu ada yang sedang misal dan itu terima kasih pada misalnya status-status yang ada sosial media, itu membuat kita tahu, dan kemudian kita setidaknya berusaha membantu dan berdoa. Itu di antara. Jadi ini bagian dari ruang lingkup adab. Untuk adab berdoa. Betul. Dan adab berdoa itu mungkin bisa disimpulkan bahwa ini intronya dalam berdoa, musik intro ya. Jadi yang mengajarkan tentang adab ini atau keutamaan adab ini adalah untuk membantu kita supaya kita kembali kepada titik nol ketika berdoa, Ustaz. Betul. Dan supaya doa kita cocok dengan apa yang dibutuhkan 40 orang ini, lihatlah status gitu, Ustaz. Tidak. Akhlak yang baik tadi itu, mengenal mereka, berusaha dekat dengan mereka. Dan sempat ada yang kalau nggak salah dari ceramahnya Allah Yarham itu, cara obat untuk menghilangkan kedengkian adalah dengan berkhidmat kepada dia. Dan orang yang kita dengki itu, supaya kita sembuh dari kedengkian itu dan doa kita dikabulkan juga, masukkanlah dalam 40 ini. Betul. Itu, Ustaz, ya? Betul. Menguras tadi menguras. supaya hilang su'uniyah. Jangan jadikan kebahagiaan itu kejaran hidup kita. Tapi kejaran hidup kita ialah menjadi khairun nas, menjadi manusia yang paling baik.
Dan manusia yang paling baik ialah yang paling bagus amalnya. Dan yang paling bagus amalnya ialah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Yang kehadirannya itu disyukuri oleh banyak orang dan yang kehilangannya ditangisi oleh banyak orang.